Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Netisiono. Nama saya Idara Leviansah, dengan nomor induk mahasiswa C93217043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlawan, NIM C93217051. Nama saya Ahmad Alvin Adkia, NIM C93217069. Kami di sini akan membahas mengenai analisis penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian yang sangat diharapkan untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa secara adil. Hal ini disebabkan karena proses mediasi merupakan musyawarah antara pihak yang bersengketa. Sehingga jika mediasi membuahkan hasilnya adalah win-win solution. Sehingga para pihak puas dengan hasil musyawarah. Pada pembahasan ini ada 4 pembahasan. Yang pertama kronologi kasus, yang kedua bahan hukum, yang ketiga analisa kasus, dan yang keempat solusi APS. Di sini dalam susunan penataan penyelesaian sengketa saya mendapatkan pada bagian kronologi dalam persengketaan tanah. Di sini pada awalnya ini menyangkut tiga orang yang bersangkutan. Yang pertama Pak Anam, yang kedua Pak Budi, dan yang ketiga adalah Pak Chandra. Yang dimana yang pertama Pak Anam ini ia sebagai seorang dosen, yang dimana pada tahun 2013 Pak Anam ini menjadi dosen di salah satu universitas di luar Jawa. Dan Pak Anam sendiri ini pada awalnya adalah warga Kecamatan Banggilan, Kabupaten Tuban. Dia menjadi dosen di luar Jawa ini dari tahun 2013 dan belum pernah sama sekali pulang ke daerahnya. Dan pada tahun 2019 Pak Anam ini memutuskan untuk pulang ke Banggilan Tuban untuk menjenguk keluarga dan sananya, yang dimana disusul dengan tujuan keduanya adalah Pak Anam ini ingin menengok sepetak tanah yang dulunya dibeli oleh Pak Anam dari Pak Budi. Dan ini membelinya jauh sebelum tahun 2013. Jadi Pak Anam ini membeli tanah dari Pak Budi sebelum 2013. Nah, sedangkan Pak Anam ini pas waktu dia pulang ke Kabupaten Tuban, ia kaget. Kagetnya kenapa? Pak Anam ini melihat di tanah yang dibelinya dari Pak Budi ini sudah berdiri sebuah bangunan berlantai 2 yang kelihatannya di situ beranggapan baru saja dibangun sebuah toko yang berlantai 2. Lantas Pak Budi kenapa menjual tanahnya kepada Pak Anam? Itu Pak Budi merasa terpaksa menjual tanahnya kepada Pak Anam ini karena masalah ekonomi yang dihadapinya. Karena harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, Pak Budi menjual tanahnya yang dimilikinya itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarganya. Karena Pak Anam membelinya ini langsung kepada Pak Budi sang pembelinya, jadi sertifikat tanahnya ini sudah dipegang oleh Pak Anam. Nah, setelah mengetahui Pak Anam setelah mengetahui tanahnya, ketika ia pulang mengetahui di tanah ini terdapat bangunan 2 lantai ini, Pak Anam langsung bertanya kepada warga sekitar, dan menurut apa yang dikatakan warga sekitar, ternyata bangunan itu adalah bangunan anak dari Pak Budi yang bernama Pak Chandra. Pak Anam pun lantas bergegas pergi ke rumah Pak Chandra untuk menanyakan apakah benar bangunan tersebut dimilikinya. Dan ternyata Pak Budi ini sendiri selama Pak Anam pergi ke luar Jawa, ini Pak Budi pun sudah meninggal. Jadi
Di tanah itu didirikan bangunannya Pak Chandra, dan Pak Chandra pun menanyakan apakah benar bangunan yang berdiri di tanah kosong tersebut milik Bapak. Tanya Pak Anam kepada Pak Chandra, dan Pak Chandra pun membalasnya dengan iya, benar, tak lama bangunan itu baru jadi, yang saya bangun di tanah warisan Bapak saya, jawab Pak Chandra. Dan balas Pak Anam lagi, kenapa kamu bangun ruko di atas tanah milikku? Karena di sini Pak Anam merasa dia telah membeli tanah tersebut pada Pak Budi sang ayah Pak Chandra, dan dia memegang sertifikat tanahnya. Terus Pak Budi pun menjawab lagi, siapa bilang itu tanah milikmu? Ini tanah milik bapak saya, Pak Budi. Berarti ini tanah milik saya karena bapak saya telah meninggal, dan ini menjadi warisan untuk saya karena saya anak tunggal dari Pak Budi. Jawab Pak Chandra pun begitu. Tanah tersebut kan memang sudah dibeli Pak Anam dari Pak Budi sebelum keberangkatannya ke tanah perantauan, dan Pak Anam juga telah memiliki surat-suratnya tadi. Dan Pak Chandra bersikukuh tetap ngotot untuk mempertahankan bangunan beserta tanahnya yang diklaim sebagai warisan dari bapaknya, tanahnya yang diklaim sebagai miliknya, walaupun surat-suratnya ia tidak memegangnya. Yang selanjutnya, poin 2, bahan hukum. Dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan. Dalam hal ini, ada suatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarakan dan ada yang disengketakan. Dalam perkara perdata juga dikenal dua istilah, yakni kasus wan prestasi dan perbuatan melawan hukum, atau yang biasa disebut dengan PMH. Sebenarnya perselisihan seperti itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Jika perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukan penyelesaian melalui pihak ketiga yang berkompeten. Dalam hal ini adalah hakim di pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang dan tidak memihak pihak manapun dan memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut. Hakim di pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya. Pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum formil, dalam hal ini hukum acara perdata. Putusan hakim tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri perkara perdata yaitu yang pertama, berawal dari adanya perselisihan, dan yang kedua, terdapat dua belah pihak yang berperkara. Yang ketiga, petitum gugatan dan putusan hakim bersifat kondemnator. Yang keempat, putusan hakim mengikat kedua belah pihak dan saksi. Pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang dan memutuskan perselisihan atau sengketa perdata dituntut untuk mengedepankan prinsip peradilan yang terbuka, walaupun hal ini tidak boleh mengesampingkan prinsip utama lembaga peradilan, yaitu prinsip independensi peradilan. Karena dengan prinsip independensi peradilan ini, maka akan tercipta proses peradilan yang fair. Berdasarkan pasal 67 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Anam akan pensiun pada usia 65 tahun, yang mempunyai mimpi membuka usaha di kampung halamannya berupa minimarket yang nantinya akan dihandle oleh istrinya. Dalam proses pembangunan suatu gedung atau bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB, dan juga harus didukung dengan surat-surat yang jelas. Sehubungan dengan kasus ini, setiap bangunan atau gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan atau gedung yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 UU BG, yang mana persyaratan tersebut dijelaskan
pada pasal 7 ayat 2, persyaratan bangunan meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Poin ketiga yaitu analisa kasus. Dari kronologis yang sudah dijelaskan sebelumnya, kasus ini merupakan kasus persengketaan tanah yang melibatkan Pak Chandra dengan Pak Anam. Kasus seperti ini lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah atau non-litigasi. Dan jika kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan cara non-litigasi, kasus ini terpaksa harus diselesaikan dengan cara jalur litigasi, yaitu dibawa kepada pengadilan. Dalam hal ini Pak Anam bisa menggugat Pak Chandra kepada pengadilan dengan menggunakan dasar yang dianggap sebagai perbuatan PMH, yaitu perbuatan melawan hukum, yang sudah ditetapkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 115 ayat 2 PP nomor 36 tahun 2005 yang berbunyi pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Dan jika Pak Chandra telah terbukti tidak memiliki surat izin mendirikan gedung dan surat tanah, maka Pak Chandra akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal 115 ayat 2 PP nomor 36 tahun 2005 tersebut, yaitu pembongkaran gedung. Dan jika gugatan Pak Anam ini dikabulkan oleh pengadilan, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat amat besar kepada Pak Chandra tentunya, di mana bangunan 2 lantai yang dibangun oleh Pak Chandra akan dibongkar sesuai dengan keputusan pengadilan. Keempat, solusi APS. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu sengketa, yaitu melalui pengadilan atau jalur litigasi, dan di luar pengadilan atau non-litigasi. Kita ketahui bahwa dalam teorinya mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan. Akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Jika sengketa ini sampai berlanjut ke jalur litigasi, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika kasus tersebut sampai dibawa ke pengadilan, maka kemungkinan besar yang akan menang adalah Pak Anam, karena Pak Anam memiliki bukti-bukti yang kuat seperti sertifikat dan surat-surat tanah. Yang kedua, jika kemenangan berada pada Pak Anam, maka kerugian besar akan diterima oleh Pak Chandra, karena Pak Anam menuntut dengan pasal 115 PP nomor 36 tahun 2005, yaitu jika memang terbukti bersalah, maka gedung atau bangunan milik Pak Chandra yang baru saja selesai dibangun akan dibongkar sesuai dengan keputusan pengadilan. Yang ketiga, dalam kasus ini Pak Chandra kurang memiliki bukti-bukti yang kuat jika sampai dibawa ke pengadilan. Tetapi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi solusi terbaik dalam kasus ini menurut kami adalah, yang pertama, Pak Chandra meminta untuk dilakukan mediasi atau musyawarah terlebih dahulu terhadap kasus persengketaan tanah ini untuk mendapatkan keputusan atau solusi yang terbaik. Yang kedua, dalam mediasi tersebut terdapat opsi yang paling baik untuk dilakukan dalam kasus persengketaan tanah tersebut. Dalam kronologi kejadian, sebenarnya niat Pak Anam pulang ke kampung halaman adalah ingin membangun minimarket di tanah yang telah ia beli dari Pak Budi untuk usaha barunya yang nantinya akan dihandle oleh sang istri. Tetapi di tanah yang dimilikinya telah dibangun bangunan 2 lantai oleh Pak Chandra. Untuk solusi terbaik adalah Pak Chandra merelakan bangunan yang barusan jadi tersebut dibeli oleh Pak Anam
untuk usaha barunya karena Pak Anam sebenarnya ingin membangun minimarket. Kemudian solusi yang lain, Pak Chandra membeli tanah yang dimiliki oleh Pak Anam, dan Pak Anam harus merelakan tanahnya dibeli oleh Pak Chandra. Kemudian Pak Anam bisa membeli tanah di tempat lain untuk usaha barunya tersebut. Proses mediasi yang berhasil akan menghasilkan suatu kesepakatan baru atau kesepakatan perdamaian yang kemudian diajukan ke pengadilan negeri agar dapat dibuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan tingkat akhir. Jika para pihak beriktikat baik, maka dengan dipenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang tercantum pada akta perdamaian ini, maka sengketa dapat diselesaikan dan jelas memuaskan para pihak. Win-win solution. Keunggulan dari penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau mediasi ini adalah penyelesaiannya yang mudah, efisien, serta murah. Tak hanya hemat biaya, mediasi juga hemat waktu karena prosesnya yang tidak terlalu panjang seperti pada jalur litigasi, dan tentunya menghasilkan kesepakatan yang win-win solution. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HPI Law is Justice.